Kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berasal dari Sumatera Utara. Selamat menyaksikan. Kisah Putri Hijau dari Sumatera Utara. Dahulu kala, pada masa Kesultanan Delhi, bermula dari Kesultanan Aceh yang terletak di sebelah utara Kesultanan Delhi. Ketika itu, Kesultanan Aceh memiliki armada angkatan laut yang sangat tangguh. Kekuatan militer Kesultanan Aceh merupakan salah satu yang terkuat di Nusantara. Sore itu, seperti biasanya, Sultan Aceh duduk beristirahat di taman istana, meskipun disegani negara tetangganya, Sultan Aceh masih merasa belum lengkap menjadi pemimpin. Sultan Aceh masih belum menemukan sosok yang layak menjadi pemaisurinya. Tiba-tiba saja, Sultan Aceh melihat sebuah cahaya hijau di langit. Cahaya hijau itu berasal dari sebelah selatan. Kalian berdua, selidiki asal-muasal cahaya hijau itu. Siap, Yang Mulia. Dua prajurit kepercayaan Sultan Aceh itu segera menuju ke arah selatan, melacak asal-muasal cahaya hijau. Hingga sampailah dua prajurit itu ke wilayah Kesultanan Delhi. Sesampainya di situ, dua prajurit itu bertanya kepada salah seorang warga yang ditemuinya. Maaf Tuan, kami tidak bertanya. Kalau boleh tahu, dari mana asal cahaya hijau di langit ketika sore hari itu? Oh, itu berasal dari Putri Hijau. Siapa Putri Hijau itu? Putri Hijau adalah anak ketiga dari Sultan Delhi. Setelah mengetahui asal-muasal cahaya hijau itu, dua prajurit Aceh segera kembali ke istana dan melapor kepada Sultan Aceh. Jadi, dari mana asal-muasal cahaya hijau itu? Yang Mulia, cahaya hijau itu ternyata berasal dari Putri Hijau. Putri Hijau? Benar, Yang Mulia. Putri Hijau adalah putri ketiga dari Sultan Delhi. Sepertinya aku sudah menemukan siapa yang akan menjadi permaisuriku. Meskipun belum pernah bertemu dengan Putri Hijau, namun Sultan Aceh merasa sudah yakin menjadikan Putri Sultan Delhi itu sebagai pemaisuri. Rombongan besar kapal Sultan Aceh pun berangkat menuju Kesultanan Delhi. Tujuan rombongan itu adalah untuk melamar Putri Hijau. Sultan Delhi sendiri memiliki 3 anak, yaitu Mambang Yazin, Mambang Hayali, dan Putri Hijau. Sultan Aceh, kami ucapkan selamat datang ke istana kami yang sederhana ini. Sungguh kehormatan besar, seorang sultan besar berkenan singgah di istana kami. Saya kenalkan 3 anak saya. Mambang Yazin adalah anak tertua, kemudian Mambang Hayali, dan yang terakhir adalah anak bungsu saya Putri Hijau. Sultan Delhi, sungguh saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk sambutan yang sangat hangat ini, kami sungguh merasa dihormati menjadi tamu di istana ini. Sebagai tanda persahabatan, saya membawa sedikit oleh-oleh dari Aceh. Semoga Sultan Delhi berkenan menerimanya. Sultan Aceh, sungguh perhiasan sebanyak ini merupakan hal yang sangat mewah bagi kami. Saya belum pernah melihat perhiasan sebanyak ini. Maaf Sultan Aceh, kalau boleh tahu apa tujuan dari Sultan Aceh datang ke istana kami? Begini Sultan Delhi, maksud kedatangan saya adalah untuk mempererat hubungan Kesultanan Delhi dan Kesultanan Aceh. Maksud Sultan? Maksud kedatangan saya ialah untuk meminang Putri Hijau. Sungguh kehormatan yang luar biasa, Anda meminang putri saya. Tetapi sebagai seorang ayah, saya menyerahkan keputusan ini kepada putri saya. Putriku, kamu telah mendengar sendiri maksud kedatangan Sultan Aceh. Sekarang keputusannya ada di tanganmu. Ayahanda, maafkan Ananda. Untuk saat ini, Ananda belum siap untuk menikah. Mendengar lamarannya ditolak, Sultan Aceh pun marah dan menyuruh panglima perangnya. Panglima, siapkan semua armada perang. Serang Kesultanan Delhi sekarang juga. Siap, Yang Mulia. Perang pun pecah seketika. Tembakan meriam dari prajurit Aceh seolah-olah tanpa henti menghujati benteng Kesultanan Delhi. Benteng pertahanan Delhi pun tidak sanggup bertahan lama. Pelan tapi pasti, prajurit Aceh semakin dekat ke istana dan berhasil masuk. Terjadilah pertempuran sengit di dalam benteng. Sementara itu di dalam istana, Anak-anakku, sepertinya kita tidak bertahan lama lagi. Putriku,
Jika nanti kamu tertawan, mintalah agar dimasukkan ke dalam kotak kaca. Selain itu, mintalah 9 butir telur dan 1 genggam beras. Nanti dalam perjalanan, lemparkanlah semua ke laut, dan panggillah nama kakakmu, Mambang Yajin. Setelah berpesan kepada anaknya, Sultan Deli pun menghilang entah kemana. Sedangkan kakaknya Mambang Hayali tewas di peperangan, sedangkan Mambang Yazin pergi menuju ke arah laut. Akhirnya Putri Hijau pun tertawan dan meminta seperti yang dipesankan oleh ayahnya. Pada saat perjalanan, Putri Hijau pun melemparkan telur dan segenggam beras itu ke laut dan memanggil nama kakaknya. Mambang Yazin, Mambang Yazin. Seketika itu, datanglah seekor naga dari dalam laut dan membawa Putri Hijau beserta kotak kaca itu. Namun, Sultan Aceh tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Sultan Aceh pun menyesal telah memaksa Putri Hijau untuk menikah dengannya. Itulah cerita dari Putri Hijau. Jika ada kesalahan dalam video saya, mohon dimaafin. Terima kasih.